donor darah sama bekam sama nggak? Beda. Donor darah itu kan diambil darahnya dari vena. Darah yang masih kita butuhkan dan tidak kita butuhkan itu keluar melalui vena yang namanya donor darah. Bedanya kalau bekam itu diambil dari pembuluh darah kapiler, pembuluh darah pinggir. Darah ini yang memang udah nggak maksudnya bukan nggak diperlukan ya, udah stagnasi, darah tua ini. Perbedaan bekam dan donor darah. Yang pertama memang perlukaan yang diambil di donor darah itu pembuluh darah vena. Bahasa sederhananya dia ngambil darahnya di aliran darah yang ada di kali. Kalau kalau misalnya bekam itu ngambil darahnya di pembuluh darah kapiler, di got sama paritnya. Maka satu, sampah-sampah metabolismenya jauh lebih banyak dibandingkan ngambil pembuluh darah di vena yang besar seperti donor darah tadi. Yang kedua, banyak sekali ditemukan berdasarkan penelitian bentuk sel darah merahnya sudah nggak sempurna. Artinya kemampuan dia untuk mengantarkan nutrisi dan oksigen itu sudah lemah, nyangkut di sana. Oh, berarti yang namanya darah bekam itu seringkali kita bahasanya darah kotor gitu. Sesungguhnya terdiri dari banyak sampah metabolisme, terdiri dari darah merah yang bentuknya sudah nggak sempurna lagi. Itu beda sama donor darah. Yang kedua perbedaannya, kalau donor darah itu perlukaannya hanya satu, kalau bekam itu perlukaannya banyak. Makin banyak perlukaannya gitu ya, maka akan terstimulasi yang namanya zat nitrit oxide. Jadi berarti kalau yang namanya donor, NO-nya nggak akan keluar. Kalau bekam NO-nya keluar. Nah, nitrit oxide ini salah satu manfaatnya adalah melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan laju peredaran darah. Artinya dengan bekam itu punya kemampuan meningkatkan metabolisme tubuh. Selain tubuh akan memproduksi darah yang baru seperti donor darah. Itu ketika pembuluh NO-nya keluar gitu ya, metabolisme ditingkatkan. Nah, perbedaan yang ketiga, ternyata bekam itu meningkatkan sistem imunitas kita. Dengan dilakukan perlukaan kulit, maka ada kemungkinan dan bisa dipastikan itu mikroorganisme masuk ke dalam kuman, spora, itu masuk ke dalam peredaran darah akibat kulit yang dilukain. Sel darah putihnya akan bekerja, akan aktif. Kalau dilakukan rutin, maka sistem imun akan meningkat. Dalam penelitiannya 20 hari pasca bekam biasanya sel T sitotoksik dan CD8 atau CD8 itu meningkat signifikan. Nah, itu 3 hal perbedaan bedanya bekam dengan donor darah.